Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Jadi kita akan kembali komentari video dari di Juli yang berjudul Waduh, Pak Dance Mumek murtad lagi. Apakah dia misionaris penyusup? Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Pak Dance Mume, apakah dia seorang penyusup? Apakah dia seorang misionaris yang sedang menyamar? Karena dia mengajarkan bahwa setelah dia masuk Islam, itu dibaptis ulang. Wah, sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Memang mereka menyampaikan bahwa hanya ada di dalam Bible baptisan dan pada Al-Quran tidak ada. Sebaiknya Pak Pendeta kembali saja. Baptisan itu tujuannya untuk membasuh dosa, karena di dalam Kisah pasal 2 ini jelas sekali untuk pengampunan dosa. Jadi mereka membaptis, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu diberikan air. Gereja-gereja Kristen baptisan itu menggunakan air. Nah, setelah saya masuk Islam, dalam Al-Quran itu mengajarkan sehari 5 kali. Jadi kalau dulu saya cuman sekali saja dibaptis seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Tapi sekarang saya setiap hari 5 kali saya mandi. Saya seolah-olah saya pinjam kata wudu itu, saya katakan baptis 5 kali sehari. Katanya Pak Dance Mume ini kan S2 teologi ya. Tapi kenapa kok cara berpikirnya, cara pemahaman mengenai Alkitab itu amburadul seperti ini? Doktrinnya atau teologianya itu kacau. Sehingga dia mengatakan bahwa baptis itu sama dengan wudu. Begini, dia sedang menunjukkan sesuatu yang mirip. Ingat ya, bukan sama, mirip. Beda ya, sama dengan itu beda. Misalnya, di Juli dengan sama, saya sama-sama mirip. Bukan mirip wajahnya, tapi mirip dalam hal kita sama-sama makan, sama-sama butuh tidur, sama-sama butuh istirahat, sama-sama butuh minum, sama juga dengan Yesus, sama-sama butuh semua itu mirip namanya, bukan sama persis. Jadi harus membedakan ya. Jadi kata baptis dan wudu itu adalah suatu hal yang mirip, bukan sama. Nah, jadi saya katakan ya, banyak kemiripannya. Contohnya memakai air. Kedua untuk membasuh menghapus dosa, ya kan? Dan intinya adalah itu memang digunakan untuk tanda orang percaya gitu guys. Islam itu ya belum dikatakan taat kalau belum sholat, menjaga sholat, dan berarti sholat itu wajib wudhu guys, itu logikanya. Jadi kita tuh Islam itu kan kalau kita kan nggak perlu itu sholat, nggak perlu, cukup percaya Tuhan Yesus Tuhan udah selesai. Jadi kita tuh tidak, kita tuh harus bilang-ulang terus sholat terus gitu kan, wajib sholat. Jadi kalau mereka nggak ada kewajiban seperti itu, nggak ada. Anda diwajibkan gereja sekali minggu, tidak. Tidak ada kewajiban untuk ada tuh buat baik, nggak ada. Ya, yang ada adalah kewajiban percaya Yesus Tuhan, karena itu sudah masuk surga. Jadi kalau sudah masuk surga adalah percaya Yesus Tuhan, sudah cukup itu. Ya, dan itu hanya ya semacam sunnah saja. Karena kalau ada percaya Yesus Tuhan sudah cukup. Saya tebuskan itu logikanya. Nah, kita Islam itu nggak cukup hanya percaya Yesus Allah Tuhan dan Nabi, harus tetap sholat 5 waktu sehari, dan itu butuh wudhu. Jadi kewajiban dalam Islam itu sama yang begitu cukup banyak, sholat, puasa, zakat, haji bagi mampu, itu beda yang Kristen yang wajibnya hanya menyebut Yesus Tuhan, yaitu menurut kali itu selesai. Jadi itu analogi guys. Jadi apa yang cukup di Kristen begitu, kita nggak cukup, kita sholat dan itu butuh wudhu. Makanya ketika mereka analogi adalah baptisan ya, untuk menjadikan dia seorang Kristen, kita butuh sholat untuk menjadikan kita muslim sejati ya. Mereka nggak perlu jadi Kristen sejati, nggak perlu macam-macam, cukup percaya Yesus Tuhan sudah jadi Kristen sejati itu. Diakui Kristennya, kita tidak diakui Islamnya, hanya syahadat. Kita belum jadi umat yang taat sebelum kita tuh sholat 5 waktu dijaga, dan itu butuh proses wudhu ya sebelumnya gitu kan.
Jangan-jangan dia ini korban Ustadz Ipung nih. Atau korban Ustadz Kainama juga. Karena mereka berdua ini adalah promotor baptis 5 kali sehari. Ini logika gini ya, misalnya gini contoh ya. Misalnya ada orang yang mau kayak Anda bayangkan kayak orang mau tinggal di rumah. Atau ya tinggal satu rumah lah. Atau ke suatu daerah, kayak wilayah lah. Ada tempat yang itu katanya kan tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Ada tempat yang tidak ada begitu, bebas saja kalau masuk itu kan. Nah, harus dilihat bedanya. Jadi kalau misalnya Anda, kalau di tempat yang tidak ada bacaan, kayak luar negeri itu kan tidak ada tuh. Tamu lapor 1 kali 24 jam nggak ada. Anda bebas masuk situ kapan saja dan Anda tuh cukup bikin KTP misalnya. Anda atau paspor cukup. Nggak perlu. Jadi ada yang lapornya nggak perlu bahkan. Jadi kayak tempat-tempat tracing. Contoh kayak tempat-tempat yang nggak ada negaranya. Tempat-tempat yang betul-betul itu adalah betul-betul orang yang hidup komunal gitu. Yang nggak ada paspor di situ, Anda tidak akan temukan paspor. Mereka masih kayak primitif gitu guys. Anda tidak akan temukan paspor kayak di pedalaman gitu kan. Tidak akan temukan paspor, tidak akan temukan apa segala macam lah, KTP segala macam. Nah itu Anda tidak perlu kayak Anda pergi ke negara yang perlu paspor, visa yang harus lapor tiap berapa jam, tiap berapa hari, tiap berapa bulan gitu kan, nggak perlu. Nah, ini itu analoginya sama. Jadi ketika Anda masuk ke situ, lalu Anda tuh masuknya sama-sama. Bedanya satu masuk ke negara yang pakai paspor, satu lagi tidak gitu. Sama, itu yang dibahas itu yang persamaan itu. Bukan masalah adalah perbedaannya, yaitu bahwa ini maksudnya bebas, nggak pakai. Sebenarnya bukan bebas juga ya. Kita kan loginya kan baptis sekali, kalau wudhu kan 5 kali sehari. Jadi yang lebih cocok itu adalah kayak gini, kayak ada tahu kan tempat yang ada namanya visa seumur hidup, ya. Ibaratnya KTP lah. Jadi kalau Anda misalnya menjadi warga negara suatu negara, ya, itu Anda tuh tidak perlu lagi pakai visa, paspor, tidak perlu. Anda bebas masuk negara itu, cukup sekali ngurus KTP. Paham ya? Nah, kalau Anda bukan penduduk suatu negara, Anda wajib lapor pakai visa, paspor, segala macam, guys. Jadi, esensinya kan sama. Itu logikanya, sama. Esensi KTP dan paspor visa itu sama, yaitu adalah untuk membuat Anda itu agar menjadi bagian dari negara itu, cuman bedanya adalah yang satu tuh pakai harus dilakukan berkali-kali, lapor visanya, paspornya diurus. Kalau KTP kan cukup sekali saja, seperti itu gitu kan. Nah, itu bedanya kan. Ini ngawur ini. Masa iya? Dia katanya kalau di Kristen hanya sekali seumur hidup dibaptis. Setelah itu masuk Islam 5 kali sehari dibaptis. Ini kan ngawur ya. Nah, dia tadi itu mengutip di dalam ayat Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38. Padahal di sana tidak dikatakan bahwa baptisan itu adalah pembasuhan dosa atau syarat penebusan dosa. Di situ, setelah kita baca, kita akan tahu bahwa syarat seseorang diampuni dosanya adalah bertobat. Berbalik dari cara hidupnya yang lama, dari dosa-dosanya, kepada cara hidup yang baru di dalam Kristus. Jadi guys, ya ada 2 di sini, bertobat dan hendaklah kamu. Jadi ini ada dua kalimat di sini, bukan satu. Bukan hanya bertobat. Bertobat dan dibaptis, ya. Ingat, bertobat dan dibaptis. Jadi baptis juga harus bertobat dulu gitu. Logikanya kenapa bertobat? Kan dosanya tembus Yesus gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Jadi ini kan sama kayak kita nih gini ya. Logikanya adalah kalau kita dalam Islam itu kan bertobat. Kita melakukan kesalahan, kita bertobat, dosa diampuni. Nah, ini logikanya bahwa memang Kristen itu sebenarnya ada pertobatan. Kalau bertobat artinya dia ngakui salahnya. Jadi nggak cukup hanya dibaptis, nggak cukup hanya wudhu, nggak cukup hanya sholat, tapi juga harus bertobat, guys. Artinya tidak mungkin ada penebusan dosa. Karena bertobat kisahnya ini kalau ada orang bertobat, ya diampuni pasti. Ada Tuhan Maha Pengampun. Jadi nggak ada penebusan dosa harusnya. Ngerti nggak logikanya? Ya. Jadi gini ya, apa namanya, kan gini, Anda bayangkan gimana kalau orang ini nggak bertobat? Ya, jadi kalau penebusan dosa itu ada kalau orang nggak bertobat. Contoh, saya cukup punya Yesus Tuhan, dosanya tebus. Artinya saya nggak perlu lagi bertobat. Tapi orang bertobat pastilah minta ampun.
dan diampuni kan, karena Tuhan Maha Pengampun. Jadi sebenarnya tidak ada penebusan dosa. Jadi nggak bisa Anda gabungkan antara bertobat dengan penebusan dosa, nggak mungkin. Karena orang namanya bertobat pasti akan diampuni, karena Tuhan Maha Pengampun. Nggak ada hubungan sama penebusan dosa. Tapi penebusan dosa adalah sesuatu yang tidak perlu orang bertobat, tidak perlu minta ampun akan diampuni. Ngerti? Ya. Ini kayak gini deh contoh. Utang Anda di warung ditebus. Utang Anda ditebus di warung. Jadi Anda nggak perlu minta ampun sama warung, ya, minta ampun, minta tobat, saya nggak utang lagi. Lalu utang Anda ditebus, tidak, utang Anda sudah ditebus duluan. Ketika hari ini, ketika ada orang percaya kepada Pak Budi, ada orang percaya pada Pak Budi nih, ya kan? Nah, Pak Budi karena orang yang percaya pada dia, utang di warung ditebus dia semua. Semenjak orang ini ikrar bahwa dia percaya Pak Budi, biasanya kan Allah percaya Tuhan, itu langsung dosa tebus atau utang warung ditebus. Artinya Pak Budi meletakkan sejumlah uang di warung agar ketika si orang ini berutang langsung dilunasi pakai uang itu. Ya kan, karena namanya tebus, tentu harus cepat uangnya itu kan. Nah, mungkin minta lagi warung, Pak Budi katanya kamu nebus nih utang si Anu, mana uangnya, kan nggak mungkin. Satu uang itu diletakkan dulu guys, logikanya, gitu kan. Nah, jadi tanpa perlu minta ampun, saya berutang di warung misalnya. Ngapain saya minta ampun tobat? Saya nggak bakal utang lagi. Uang sudah dijamin, udah ada uang tebusannya gitu kan. Makanya nggak mungkin guys. Jadi gini, apa ya? Kalau kita bertobat, minta ampun, saya nggak utang lagi. Nanti pihak warung menyampaikan kepada Pak Budi, Pak, ini orang tobat Pak, minta ampun dia. Oh iya ya, kalau gitu ini saya bayar utangnya. Nah gitu kan harusnya kan. Tapi kalau yang diyakini kan mereka ini kan mereka meyakini bahwa percaya Tuhan cukup gitu. Enggak, harus bertobat juga. Intinya adalah sebenarnya gini guys ya. Kita nggak cukup hanya percaya, tapi juga harus bertobat, minta ampun gitu loh. Itu logika benar. Tapi anehnya dogma mereka mengatakan bahwa cukup percaya Tuhan masuk surga. Sebenarnya faktanya kan kalau ayatnya beda. Maka saya katakan dogmanya dengan Alkitabnya beda. Alkitab misalkan harus ada pertobatan dulu, baru dibaptis. Gak ada dibaptis dulu, dibaptis saja nggak ada. Baptis itu kan percaya Tuhan, tapi nggak ada pertobatan, nggak ada. Makanya semua itu dosa itu diampuni dengan syarat bertobat. Minta ampun, cukup. Baptis itu hanya syarat untuk jadi percaya dan bertobat guys. Islam juga begitu kan? Kita percaya Nabi Muhammad itu Nabi, Allah Tuhan, dan kita bertobat, baru diampuni dosa. Kita nggak cukup hanya percaya saja. Nah ini Islam itu sama kayak ayat ini, kisah para Rasul. Jadi memang harus dua, bertobat dan dibaptis. Kalau Islam itu adalah bertobat dan mungkin sholat segala macam gitu kan. Nah, sama guys, tapi dogma mereka beda. Dogma mereka mengatakan bahwa cukup percaya Tuhan masuk surga. Ditebusnya itu yang ini saya sudah buktikan di sini bahwa Alkitabnya dengan dogmanya berbeda guys, bertentangan. Jadi orang itu harus percaya kepada Yesus dulu. Dia harus menerima. Jadi kalau ayatnya bilang ini, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk mengampuni dosa, baru dengan dogma. Tapi tidak, ayatnya ada perkataan bertobatlah. Artinya dogma mereka keliru. Dogma mereka mengatakan bahwa cukup percaya Tuhan bahwa diampuni dosa, tidak. Harus bertobat juga gitu. Artinya minta ampun guys. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Barulah orang itu diampuni dosanya. Jadi bukan... Ya, harus bertobat ya, minta ampun. Nggak cukup hanya percaya Tuhan. Artinya dogma mereka keliru guys. Nggak sesuai dengan Alkitab sendiri gitu kan. Baptisannya yang mengampuni dosa ya. Tapi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang mengampuni. Di sini dibaptis ya. Ini jelas-jelas tulisnya dibaptis ya. Jadi kalau iman nggak dibaptis, ini gini. Kalau sesuai dengan apa yang disampaikan ini, harusnya gini aja ya. Hendaklah kamu masing-masing beriman dalam nama Yesus Kristus. Tidak, ini tidak disebutkan beriman, tapi ada proses namanya berbaptis dan bertobat. Ini ngaco guys, ngaco ngawur. Makanya jadi suka motong-motong ayat, suka mengaburkan ayat. Ayatnya ngomong tentang bertobat dan dibaptis. Dia ngomong beriman, kan nyambung guys. Ini nggak cukup hanya beriman, harus dibaptis dan bertobat guys. Dosa orang tersebut. Baru tahap selanjutnya adalah dibaptis. Nah, sebenarnya ada proses sampai seseorang itu dibaptis, yaitu Tadi bertobat dan baptis itu adalah rangkaian dari proses itu untuk memberi dosa.
Nggak cukup, nggak bisa dipisahkan. Oh, yang benar beriman dulu baru dibaptis, ya. Tapi masalahnya bukan itu, guys. Bahkan ada orang nggak beriman loh, guys. Orang nih masuk Islam misalnya karena iming-iming uang, ya udah baptis dulu kan. Nah, dia belum percaya lagi, belum beriman pada Yesus. Tapi ujungnya dia beriman misalnya gitu kan. Meskipun imannya buta juga karena memang cuman percaya dogma gitu. Tapi tetaplah intinya adalah itu satu rangkaian nggak bisa diputus-putus, guys. Jadi coba memutuskan rangkaian itu, membuang baptisnya dan membuang tobatnya. Yang memasukkan kata iman tadi, guys. Itu keliru, guys. Karena ini ngomong demikian gitu. Muridkan terlebih dahulu. Gereja-gereja tertentu menamakannya katekisasi. Jadi ada pelajaran yang harus diikuti orang tersebut, orang percaya baru tersebut sampai dia dibaptis. Dia harus benar-benar tahu bahwa kepada siapa dia beriman, kepada siapa dia percaya, baru dia dibaptis. Nah, dibaptisnya dalam nama siapa? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Orangnya bingung mau beriman pada siapa? Ke Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Itu aja bingung, guys. Siapa Tuhannya? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana satu gitu? Di awal sudah kebingungan orang kan? Islam tidak, kita jelas. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya Tuhan selain Allah, dari Muhammad utusan Allah. Jelas siapa Tuhannya, siapa nabinya. Jelas, karena bingung. Mereka tidak. Dalam nama Tuhan, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana Tuhannya? Bapa, Putra, Roh Kudus. Bingung. Gimana dia ngaku nggak bingung? Justru ketika diucap itu orang bingung. Ini Tuhannya mana gitu kan? Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Kudus, seperti yang Pak Dance Mume sampaikan tadi itu. Jadi baptisan yang sah adalah baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pak Dance Mume tadi katakan itu ya. Nah, sekarang mau tanya nih saya. Apakah kalau Pak Dance Mume tadi menyamakan baptisan dengan wudhu, Pak Dance Mume berani setiap kali wudhu, setiap kali mengambil air, kemudian membersihkan diri sebelum sholat, dia menyebut nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Oh, beda lagi. Itu sama namanya. Ini mirip ya. Dance Mume sedang menceritakan kemiripan antara baptis dan wudhu, bukan menyamakan keduanya, bukan. Dia juga harus mengerti itu. Ya. Kayak orang lagi menyamakan antara Yesus dengan saya, dengan Yudi, itu bukan menyamakan bahwa bahwa dia Tuhan, bukan. Kita Tuhan, bukan. Tapi dari manusia, dia manusia, guys. Sama butuh makan minum. Tapi kita nggak sama kayak dia dalam segi wizard misalnya. Nah, itu nggak sama. Jadi itu harus dipahami bahwa nggak 100% sama, tapi ada kemiripan di situ, guys. Itu harus dipahami. Apakah dia berani? 5 kali sehari ya wudhu sambil menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berani? Sama kayak gini ya. Anda kayak hormat bendera atau Anda sedang menyanyikan lagu. Kan itu sama caranya. Musik jalan, lalu orang ini bernyanyi gitu kan, atau hormat bendera. Nah, cuman bendera yang dihormati beda. Di Indonesia bendera dihormati bendera putih. Di Jepang bendera bunga bunga matahari terbit. Bunga matahari terbit, bendera matahari terbit. Jadi sama-sama hormat bendera, cara sama begini, tapi bendera beda. Itu poinnya di situ, guys. Jadi serupa tapi nggak sama gitu loh. Mirip tapi nggak sama. Itu yang sedang dibahas dan bukan berarti 100% sama. Dia nggak ngerti itu. Ya. Sama kayak misalnya gini ya, kayak ada orang sujud di sholat dengan orang sujud kepada orang tuanya. Itu sama-sama sujud, tapi konteksnya beda. Yang satu kepada orang tua, seperti buat Tuhan, guys. Itu bedanya. Jadi sama tapi nggak serupa gitu kan. Nggak dia. Pasti dia nggak akan berani. Kalau dia berani, pasti dia murtad lagi tuh. Masuk Kristen lagi. Bukan soal berani nggak berani, tapi sedang menyampaikan suatu kemiripan. Bahwa sesungguhnya Yesus tuh mengajarkan hal yang sama. Yaitu wudhu gitu, guys. Ngerti? Cuman yang bilang dalam nama Bapa Roh Kudus kan bukan Yesus. Yesus tidak pernah ngomong dibaptis dalam nama Bapa Roh Kudus, tidak pernah, guys. Itu adalah kesaksian manusia tambahan ayat-ayat yang bukan dari Yesus itu. Nah, itu bahayanya. Yesus tidak pernah mengajarkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak pernah. Yesus mengajarkan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau satu yang benar dan mengenal Yesus itu yang telah kutus. Dua itu aja. Gak ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi ajaran Yesus dengan dogma mereka berbeda. Jadi sekali lagi ya, saya kutip perkataan Yesus bahwa demikianlah mereka mengenal engkau satu yang benar, artinya adalah asyhadu alla ilaha illallah, Allah yang benar itu satu-satunya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah utus. Dan Yesus
Yesus adalah Rasulullah gitu. Itu poinnya guys. Itu yang sebagai Yesus, bahwa Tuhannya Allah, nabinya Yesus gitu. Bukan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, itu berbeda. Jadi apa yang Yesus ajarkan ya tadi, bahwa tidak ada dalam nama Putra Roh Kudus, itu ada ajaran yang lain. Itu yang saya mau ikut ajaran Yesus atau ikut ajaran yang lain itu guys. Jadi saya ikut ajaran Yesus, bahwa Tuhan saya Allah, demikian mereka mengenal engkau secara benar dan mengenal Yesus itu yang telah utus gitu. Itu yang kita percaya. Kata Yesus dibandingkan dengan kata yang tadi itu, yang Bapa Putra Roh Kudus itu guys. Makanya harus hati-hati dengan fenomena mualaf yang bohong-bohongan seperti ini. Padahal jelas-jelas MUI mengatakan baptisan dengan wudhu itu adalah dua hal yang berbeda. Karena wudhu itu adalah proses pembersihan diri atau penyucian seseorang sebelum sholat. Sedangkan baptis itu adalah proklamasi iman seseorang ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu juga penyucian juga, makanya gunakan air. Kalau nggak penyucian, kenapa nggak pakai air comberan gitu loh? Atau air apa yang lain gitu kan? Air susu kayak air apa gitu. Jadi sama saja guys. Jadi bukan berarti sesama ya. Ada kemiripan situ, itu yang dibahas. Jadi bukan berarti MUI benar dan C salah atau sebaliknya. Dua-duanya benar, MUI benar dan C benar. Jadi MUI itu lebih ngerti bahwa ini nggak sama, ngerti nggak? Nggak 100% sama. Benar, nggak sama. Memang ada perbedaan, tapi juga ada kesamaan. Jadi MUI itu benar dan C benar. Cuman MUI dilihat dari perspektif lain, bahwa MUI melihat sebagai Islamnya dan membedakan dengan Kristen. Dan C tidak, justru dia melihat hubungan antara Islam dan Kristen, bahwa ada yang sama yaitu wudhu dan baptis itu loh. Oh, MUI hendak menarik tegas itu. Contoh gini, kayak kita tahu ada yang tadi itu ya, ritual hormat bendera. Ada yang mengatakan bahwa itu sama saja, sama-sama namanya ritual penghormatan bendera. Caranya mungkin pakai tentara, tembakan salvo segala macam. Ada pemandu upacara mengatakan bahwa hormat bendera gitu kan, sama. Cuman benderanya beda yang dihormati. Nah, jadi ada orang yang ngomong dalam perspektif bahwa itu sama, cuman beda benderanya. Tapi kalau MUI sama kayak orang yang memisahkan, enggak, itu upacara negara lain. Ini Indonesia. Jadi ini memisahkan. Tapi orang yang mengatakan bahwa itu sama, itu ingin menyatukan, dalam artian melihatnya lebih apa? Ibaratnya sudut pandangnya berbeda, guys. Ngerti? Ya, bahwa orang ini mengatakan bahwa ini sama saja, sama-sama kegiatan untuk menghormati bendera. Itu orang yang dari bilang itu sama atau mirip. Tapi orang bilang itu nggak sama, ya itu tadi memisahkan. Enggak, itu adalah upacara bendera negara ini upacara bendera negara Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sama-sama benar, cuman dari sudut pandang berbeda aja gitu guys. Terus langkahnya adalah dengan cara dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu beda, jangan disama-samain. Jangan mau percaya sama orang-orang kayak gini nih ya. Ini sama kayak tadi, ada hormat bendera, ya hormat bendera, sama prosesnya. Yang beda kan benderanya saja, itu poinnya guys. Oke, jadi sebenarnya ini nggak ngerti apa dimaksud oleh dan Cimume gitu, nggak ngerti dia, ya kan? Sama kayak kita sudah ngomong nih bahwa Yesus tuh manusia biasa sama kayak kita, cuma dipilih, sama-sama butuh makan, butuh minum, butuh apa, dia nggak terima itu. Enggak, Yesus Tuhan, nggak sama kita. Loh, kita sedang bahas persamaan dari segi manusianya, dia manusia, jadi kalau butuh makan minum gitu loh. Nah, dia nggak ngerti itu guys, ya. Dia bilang bahwa enggak, Yesus Tuhan, dia begitu gitu loh. Kan nggak nyambung guys. Ngerti nggak? Memang nggak nyambung, tapi sebenarnya sama-sama dalam hal ini apa ya, yang disampaikan MUI dan Tanjung itu sama benar, hanya dari perspektif yang berbeda guys. Itu harus dipahami. Karena benar kata dan MUI bahwa itu sama, tapi nggak mirip, benar. Ya itu sama-sama pakai air, sama-sama untuk bertobat dan mengampuni dosa. Sama dengan kitab mereka. Tapi MUI membedakan dalam artian itu adalah Islam dan Kristen gitu loh, makanya beda. Itu poinnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.